Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Laras Ramadhania dengan NPM 2217051016. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata dengan judul NFA ke DFA. Konversi NFA ke DFA. Setiap DFA adalah NFA, tetapi tidak kebalikannya. NFA dapat mempunyai 0, 1 atau lebih dari satu perpindahan dari keadaan tertentu pada simbol masukan tertentu. Di sisi lain, DFA memiliki satu dan hanya satu perpindahan dari keadaan tertentu pada simbol masukan tertentu. Di sini ada 4 tupal. Yang pertama itu ada Q. Q sama dengan himpunan dari state. Sigma sama dengan input atau masukan. S sama dengan initial state. Dan F sama dengan final state. Di sini ada NFA, fungsi transisinya itu sama dengan himpunan dari state dikali input itu akan menghasilkan key. Untuk DFA-nya, fungsi transisi sama dengan himpunan dari state dikali input atau masukan itu akan menghasilkan key pangkat 2. Di berikut contoh soalnya. Berikut tabel transisi dan diagram transisi untuk NFA. Ini tabel transisinya dan ini diagram transisinya. Q0 ketika menerima inputan A, dia akan menghasilkan Q0, Q1. Q0 ketika menerima inputan B, dia akan menghasilkan Q0. Kayak yang kita lihat di gambar, Q0 ketika menerima inputan A, dia bakal ke Q0 dan ke Q1. Q0 ketika menerima inputan B, dia akan ke Q0 atau kembali ke dirinya sendiri. Selanjutnya, Q1 ketika menerima inputan A, dia itu himpunan kosong. Jadi di diagram transisinya tidak ada. Q1 ketika menerima inputan B, dia akan ke Q2. Q1 ketika menerima inputan B, dia bakal ke Q2. Q2 ketika menerima inputan A, dia himpunan kosong. Q2 ketika menerima inputan B, dia himpunan kosong. Selanjutnya, untuk setiap keadaan di Q, carilah keadaan untuk setiap simbol masukan. Saat ini keadaan di Q adalah Q0. Cari pergerakan dari Q pada simbol masukan A dan B menggunakan fungsi transisi NFA dan perbarui tabel transisi DFA. Jadi kayak yang kita lihat, di sini tabel transisi NFA-nya dan di sini tabel transisi DFA-nya yang udah kita perbarui. Gimana cara cari ini? Jadi yang pertama itu state awal kita masukin Q0 dan inputannya juga kita masukin A, B-nya ini. Selanjutnya kita cari keadaan kemungkinan hasil selanjutnya dari kiri ke kanan. Ini Q0 udah kita cari. Selanjutnya dari Q0, Q1 kita jadikan dia keadaan baru atau state baru. Jadi ketika Q0, Q1 menerima inputan A, dia bakal menghasilkan Q0, Q1. Hasil ini didapat dari tabel NFA sebelumnya. Jadi Q0, Q1 ketika dia menerima inputan A, dia akan menghasilkan Q0, Q1. Jadi hasilnya itu kita lihat dari gabungan Q0, Q1 ketika menerima inputan A. Di sini Q1-nya itu dia himpunan kosong, maka ketika Q0, Q1 menerima inputan A, dia akan menghasilkan Q0, Q1. Selanjutnya ketika Q0, Q1 menerima inputan B, dia bakal menghasilkan Q0, Q2. Q0 dan Q1 ketika menerima inputan B, dia akan menerima Q0, Q2. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan keadaan Q0, Q1, kita lanjut ke keadaan berikutnya, yaitu Q0, Q2. Di sini Q0, Q2 ketika menerima inputan A, dia akan menghasilkan Q0, Q1 juga karena Q2-nya merupakan himpunan kosong. Selanjutnya Q0, Q2 ketika menerima inputan B, dia akan menghasilkan Q0 karena Q2 input B-nya pun himpunan kosong.
Setelah kita lihat dari kanan ke kiri, Q0 udah kita selesaikan di atas ini. Q0, Q1 juga udah selesai, Q0, Q2 juga udah selesai. Jadi keadaan untuk kemungkinan selanjutnya konversi NFA ke DFA udah selesai. Selanjutnya untuk fungsi transisi dan diagram transisi DFA akhir untuk NFA adalah sebagai berikut. Ini diagram transisi DFA akhir dari tabel transisi yang udah kita cari tadi. Jadi Q0 ketika dia nerima inputan A, dia bakal ke Q0, Q1. Q0 ketika nerima inputan B, dia bakal balik ke dirinya sendiri. Selanjutnya Q0, Q1 ketika nerima inputan A, dia bakal kembali ke dirinya sendiri. Q0, Q1 ketika nerima input B, dia bakal ke Q0, Q2. Selanjutnya, ketika Q0, Q2 nerima inputan A, dia bakal Q0, Q2 nerima input A, dia bakal ke Q0, Q1. Ketika Q0, Q2 nerima inputan B, dia bakal ke Q0. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.